Kalau kimia itu apa ya, materi yang gaib sebenarnya. Iya Ya. benar. Materinya tuh gimana ya, nyata tapi tidak nyata gitu kita tuh belajarnya. SMA Negeri 1 Asdap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcastnya SMA Negeri 1 Astana Japura di Studio 97. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang siswa kita, yaitu ada siapa aja di sini? Coba perkenalkan dari yang paling ujung dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Faradiba, aku dari kelas 11 IPS 1. Dan aku Vidya Kartika dari kelas 12 MIPA 2. Oke, akan dipandu oleh saya, yaitu Pradia Paramita. Di sini saya mengajar untuk mata pelajaran kimia untuk kelas IPA dan kimia lintas minat untuk kelas IPS. Nah, kebetulan kalau Farah sendiri ketemu sama ibu ya di kelas ya. Iya. Jadi hari ini kita mau coba ngobrol-ngobrol santai tentang kimia. Enggak kimia sih sebenarnya, lebih ke pengalaman kalian selama belajar di sini tentang kimia gitu. Nah, apa sih kalau misalkan ditanya gitu ya, kesan pertama kalian ketika mendengar kata kimia pas ketemu di sekolah pas kelas 1? Kalau aku sendiri dulu tuh kayak bingung banget sebenarnya tuh kimia itu apa sih, dan emang seberapa penting kita harus belajar sama kimia. Dan pas itu muncul banget nih, banyak banget pertanyaan yang ada di benakku, kayak ngapain sih kita harus belajar kimia, tapi pas setelah ditelus lebih dalam kayak asik aja gitu. Oh, asik ya? Iya. Oh, baru kali ini ada anak yang bilang asik belajar kimia. Jujur atau enggak? Ya jujur-jujur enggak sih sebenarnya. Jujur enggak. Ya itulah ya, mungkin ya namanya juga hidup ya, ada senengnya Iya, ada ada enggaknya susahnya. gitu. Kalau dari Vidya gimana kesan pertama? Menurut Vidya, karena Vidya memang dari MIPA ya Bu. Walaupun dari MIPA, Vidya tuh malah merasa takut Bu. Takut kenapa? Takutnya gak bisa ngikutin pelajaran kimia. Dulu tuh Vidya masih masa-masa online kan Bu. Oh, Pas iya. buka-buka materi, oh ternyata kimia tuh gini. Kelas 10-nya tahun berapa sih berarti? 2020. 2020, berarti masih online ya. Udah online ketemunya kimia. Dulu waktu kelas 1 pas online nih, online pertama terus ketemu pelajaran baru ya. Karena kan kalau di SMP memang masih IPA terpadu ya masih nyatu. Tapi pernah nggak di SMP kalian inget ketemu sama atom, ion yang kayak gitu? Kalau aku sendiri kayak masih rada-rada inget, cuma untuk pas waktu masuk SMA itu kan kita udah mulai praktek gitu tuh Bu. Waktu itu di SMP itu nggak ada, jadi kita masih kayak belum mengenal lebih jauh tentang kimia. Kalau Vidya? Kalau yang Vidya ingat di SMP itu ada materi kimia tentang asam, basa, garam yang Vidya ingat. Ya, berarti udah pernah belajar lah ya, udah pernah kenalan seenggaknya. Nah, memang di SMA baru lebih dalam lagi ketemunya gitu ya. Nah, kalau materi paling sulit menurut kalian, kan kalau Vidya mungkin udah 3 tahun ya, kalau Farah berarti udah 2 tahun belajar kimia. Kalau menurut Vidya 3 tahun ini apa sih materi yang paling susah banget? Materi itu sih Bu yang menghafalkan tabel unsur periodik. 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 Oke, terus? Oh ya, Farah juga sama kebetulan, karena apa ya, kalau misalnya dari awal nggak tahu kita ininya, Namanya? iya bakalan susah gitu buat kedepannya. Menghafalnya itu Iya, Iya. ngapalinnya karena banyak ya. banyak. Coba ada berapa golongannya? Ingat nggak? Justru itu Bu. Susah. Lupa. Iya, jadi memang karena kelas 10 itu masih dasar banget ya pengenalan, kemudian unsurnya langsung banyak gitu. Dari golongan A aja ada 1 sampai 8, B juga sama. Gitu. Oke, jadi itu yang tersulit, padahal itu permulaan ya. Iya, permulaannya aja udah sulit, guys. Nah, kemudian berarti materinya, kalau materi tadi kan materi yang tersulit. Kalau materi yang paling diingat, berkesan gitu, apa sih?
materi tentang apa, ingat nggak? Kalau aku sendiri itu pas ini belajar molekul. Itu waktu itu aku inget banget karena pertama kalinya kimia praktek kita bikin apa ya, bulet-buletan gitu buat molekul, belajar kelompok. Di situ juga aku kenal sama teman-teman yang lain. Kan sebelumnya pas semester 1 itu kan Covid ya. Jadi belum terlalu mengenal sama teman-teman. Nah, pas belajar kimia itu kita berkelompok, jadi kita bisa kenal satu sama lain gitu sama teman-teman yang lain. Jadi media untuk berkenalan dengan yang Iya, lain, benar. kerjasama, kemudian praktek ya bikin molekulnya. Kalau Vidya? Materi yang paling diingat, paling disukai itu di kelas 10 Bu. Kelas 10. Ya materi atom. Jadi yang video itu tuh tentang penemunya John Dalton. Sejarah-sejarahnya. Berarti suka sejarah ya Vidya ya? Melihat masa lalu. Iya. Kayaknya susah move on berarti ya. Betul. Oke. Kalau kesulitannya nih selama ini ya kan, kalau Vidya udah kelas 12, kira-kira apa sih kesulitannya paling sulit ketika ketemu kimia tuh apa ya? Oh saya tuh misalkan tadi ya ketemu kimia unsur periode golongan 1A sampai 8A banyak banget gitu kan, berarti kesulitan kan. Nah apa sih yang Vidya lakukan untuk melewati kesulitan itu gitu? Yang video lakukan pertama, karena mungkin misalkan ada guru yang Bu Vidya akan bertanya langsung atau diskusi dengan teman. Misalkan masih kurang, Vidya bakal cari di internet, bisa lewat YouTube, Google dan lain-lain. Bisa juga melalui aplikasi belajar, bukan udah banyak ya Bu? Jadi itu membantu ya. Kalau misalkan Farah nih, kan Farah IPS ya, dari IPS. Pernah nggak sih merasa kayak, duh saya tuh udah masuknya IPS tapi tetap ketemu kimia, udah gitu mata pelajarannya juga susah gitu, saya harus ngapain gitu biasanya? Kalau kayak gitu kayak pasti ada sih pikiran kayak gitu, apalagi kayak teman-teman juga sama menganggapnya seperti itu, kayak ngapain sih anak IPS kok belajarnya kimia gitu. Terus kesulitannya ketika melalui kesulitan apa biasanya yang dilakukan? Kalau untuk kelas 11 sekarang kan Farah sering dispen ya karena ada tugas dari ekstrakurikuler dan organisasi. Biasanya kalau hal yang utamanya itu tanya ke teman sih. Soalnya kadang di kelas aja tuh jarang bertemu sama guru pelajaran. Jadi sering di luar kelas ya, Iya, justru ya benar. kalau kelas 11. Iya. Nah, kalau harapannya nih sejauh ini apa sih yang kalian harapkan gitu untuk guru-guru kimia di SMA 1 Asjab? Kalau buat aku mah kayak lebih banyak ini deh, nerapin sistem belajar yang asik gitu. Kadang tuh mereka kayak bosan sama pelajaran kimia karena nggak mudeng sama pelajarannya, kayak kita tuh belajar sama sesuatu yang apa ya, kayak Tambah tidak terlihat. iya tidak terlihat ya gitu. Jadi lebih banyak ke prakteknya aja sih dibandingkan dengan materi. Video juga setuju Bu, yang Farah tadi bilang. Mungkin benar untuk menjadikan anak-anak fokus belajar, lebih banyak lagi Prakteknya. terus membuat siswa menjadi semangat belajar lagi. Membuat siswa jadi lebih semangat belajar. Oke, terima kasih untuk ngobrol-ngobrol serunya, seru nggak? Seru Ya, banget. semoga seru ya. Nah, kita sebetulnya hari ini tuh apa ya namanya, cuma pengen ngobrol-ngobrol aja ya sedikit gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Kalau kamu gimana nih yang di rumah atau yang dimanapun berada mendengarkan video ini, suka nggak sama kimia? Oke. Nah, memang kalau kimia itu mungkin cerita sedikit ya, memang apa ya, materi yang gaib sebenarnya. Iya benar. Materinya tuh gimana ya, nyata tapi tidak nyata gitu kita tuh belajarnya. Kayak kita mempelajari atom tapi tanpa pernah melihat, tanpa bisa melihat atom itu ya bentuknya seperti apa gitu, dan hanya digambarkan bentuknya bulat misalkan sesuai kata Dalton dan lain-lain gitu. Nah itu pun memang asumsi-asumsi dari orang-orang yang dulunya berpikir. Memang terkadang kita lupa bahwa ilmu IPA itu tercipta atau ada karena
sesuai dengan alam yang terjadi di alam gitu. Jadi kadang kita terfokus sama materi-materi, konsep tanpa tahu gitu ketika dipraktekkan ke kehidupan sehari-harinya itu tuh apa gitu. Nah mungkin memang masukannya, terima kasih untuk Vidya dan Farah. Terima kasih juga sudah menemani ngobrol hari ini dengan Sama-sama, Ibu. Ibu. Oke, untuk menutup obrolan seru kita hari ini, kita akan gaungkan tagline-nya podcast SMA Negeri 1 Astana Japura, Maju bersama menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.